Hari ini sesuai dengan jadwal tuntutan pidana selesai ya. Kami persilakan mungkin tidak kembali kan. Terima kasih Mulia. Mohon izin kepada majelis hakim dan penasihat hukum sebelum kami bacakan tuntutan, kami akan bacakan poin-poinnya saja untuk mempersingkat persidangan. Bahkan ya. Bahkan ya. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan. Surat tuntutan nomor 49/01.01/24/07/2022. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil pembuktian sidang dalam perkara atas nama terdakwa Andi Putra, identitas terdakwa tidak kami bacakan. 1. Romawi pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia proses persidangan atas nama terdakwa Andi Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pekanbaru ini dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar sampai dengan hari ini, di mana penuntut umum akan membacakan surat tuntutan. Proses persidangan yang berlangsung aman, tertib, dan lancar tidak terlepas dari sikap arif dan bijaksana majelis hakim dalam memimpin persidangan ini. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia dengan penuh kesungguhan dan kesabaran telah berkenan memeriksa dan mengadili perkara itu. Penghargaan dan terima kasih juga akan disampaikan kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah ikut memperlancar jalannya persidangan ini. Penuntut umum juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada terdakwa yang telah bersikap sopan dalam mengikuti jalannya persidangan. Demikian pula penghargaan dan rasa terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin dan rekan pers baik media cetak maupun elektronik yang ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban serta mengikuti jalannya proses persidangan ini. Bahwa sesuai dengan surat dakwaan dalam perkara ini, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 11 tahun Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Romawi, surat dakwaan berdasarkan surat penetapan hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 21/Pit-TPK 2022 PNPBR tanggal 7 Maret 2022. Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Perbuatan terdakwa Andi Putra merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 61 ayat 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan terdakwa Andi Putra merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 3. Romawi, fakta persidangan. Majelis hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yaitu keterangan saksi. 1. Keterangan saksi Agus Mandar sampai dengan nomor 26 saksi Andri alias Aan. Keterangan saksi-saksi kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Dari keterangan ahli Adicat yang dihadirkan oleh penasihat hukum sebagai berikut. 1. Dr. Dodi Haryono SHI SAMH sampai dengan Dr. Firdaus SAMH. Keterangan ahli Adicat tidak kami bacakan, kami anggap bacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. C. Surat, alat bukti surat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 187 KUHP yang terdiri dari 1 lembar surat Direktur PT Adi Mulia Berlestari kepada Bupati Kuantan Sengingi nomor 96/A/Dir/10 Romawi /2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adi Mulia Berlestari sampai dengan surat berupa 2 lembar surat permohonan perpanjangan hak guna usaha atas nama PT Adi Mulia Berlestari tanggal 4 Agustus 2021. Bahwa surat yang telah diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi yang berkaitan yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sehingga surat sebagaimana tersebut di atas
adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian. Petunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 26 Undang-Undang pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan alat bukti yang sah sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 ayat 2 KUHP adalah tentang hukum acara pidana khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari alat bukti lain dan dokumen. Penjelasan pasal 26A huruf A menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan disimpan secara elektronik misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, compact disk read only memory, write once read many, sedangkan yang dimaksud dengan alat optik tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik, telegram, telex, atau faksimile. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal tersebut, alat bukti petunjuk dalam perkara ini berupa dokumen-dokumen yang berisi konten hasil kegiatan komputer forensik KPK terhadap sejumlah bukti elektronik yang bersesuaian antara bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai berikut: 1 buah DVD-R tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi nomor SN MAP 628XH07 dan seterusnya. Bukti percakapan chatting antara terdakwa dengan Sudarso pada tanggal 12 Oktober 2021 hingga 18 Oktober 2021 sampai dengan rekaman percakapan chatting WhatsApp Sudarso dengan Frank Wijaya tanggal 15 Oktober 2021 yang telah ditunjukkan ketika proses penyidangan di dalam persidangan, yang mana isinya telah dibenarkan oleh Sudarso dan Frank Wijaya. Keterangan terdakwa Andi Putra, keterangan terdakwa kami akan dibacakan selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Barang bukti dalam perkara ini atas nama terdakwa Andi Putra, barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara sesuai dengan daftar barang bukti yang disita secara sah menurut hukum yang telah diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan sebagai berikut. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 122, uraian barang bukti kami akan dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan dan ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa di depan persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian. 4 Romawi, analisa fakta hukum. Sebelum penuntut umum melakukan analisa terhadap fakta-fakta perbuatan yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu penuntut umum akan menguraikan beberapa pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi landasan atau dasar bagi penuntut umum dalam membuktikan perkara aku, yaitu pasal 185 ayat 1 KUHP dan pasal 163 KUHP. Dengan berpedoman pada surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana dalam menguraikan analisa dan fakta persidangan yang berkaitan dengan peristiwa, kejadian, dan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan yang diajukan persidangan ini terdiri dari ke-1 pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP ulangi KUHP, atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dengan pidana dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Penuntut umum memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk membuktikan dakwaan alternatif yang memiliki kualifikasi yuridis dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum di persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP dengan diperkuat oleh barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa. Dan selanjutnya kami akan menguraikan fakta hukum yang merupakan analisa dan kesimpulan tentang fakta perbuatan serta kejadian yang telah terbukti sebagaimana dakwaan 1 atau dakwaan kedua, yaitu sebagai berikut. Untuk analisa fakta mulai dari analisa fakta 1 sampai dengan 18 kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Analisa yuridis.
Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan analisa yuridis, yaitu dengan menilai apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan memenuhi semua unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif yang terdiri atas dakwaan 1. Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Sesuai doktrin hukum maupun praktek peradilan Indonesia, penerapan dakwaan alternatif adalah dengan cara memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu, dalam menerapkan surat dakwaan terhadap terdakwa, kami akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan perbuatan terdakwa. Bahwa perbedaan mendasar antara pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut pandang kesalahan dalam arti sempit atau niat dari si penerima adalah terletak pada maksud dari penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dalam pasal 12 huruf A, penerimaan itu dimaksudkan agar si penerima berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Sedangkan dalam pasal 11 tidak mensyaratkan yang demikian itu, namun cukup pemberian hadiah atau janji karena mengingat kekuasaan atau kewenangan dari si penerima hadiah atau janji. Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang dihubungkan dengan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif ke-1 melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa rumusan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP berkaitan dengan perbuatan berlanjut yang rumusan lengkapnya yaitu melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Bahwa mengacu pada rumusan ketentuan pasal dalam dakwaan ke-1 yaitu pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 KUHP, maka terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2. Yang menerima hadiah atau janji, 3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. 4. Ditambah penerapan ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan berlanjut atau pergazet hageling. Untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, kami akan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan. Kemudian menerapkan ke dalam unsur-unsur pasal dakwaan ke-1 dimaksud yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa rumusan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hukum pidana adalah untuk menentukan tentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau tidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara mengandung pengertian pilihan sehingga artinya subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri ataupun sebagai penyelenggara negara.
Dengan demikian, dalam pembuktian ini dapat dipilih cukup hanya salah satu unsur yang dibuktikan. Dan apabila salah satu dari dua pilihan elemen unsur tersebut terpenuhi, maka telah terbukti unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dan penyelenggara negara kami anggap telah dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan ini. Bahwa dengan memperhatikan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, bagaimana diuraikan di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan alat keterangan saksi Agus Manda, Nur Ahmad, Mujiono, Abdul Rahmat, Andi Meriti, sampai dengan Sudarso, yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Riau sebagai berikut. 1. Bahwa benar yang dihadapkan di depan persidangan adalah seseorang atau orang perorangan yang bernama Andi Putra, yang mana terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. 2. Bahwa terdakwa tersebut telah membenarkan menjabat sebagai Bupati Kuantan Senggigi periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 3. Bahwa benar sebagai Bupati Kuantan Senggigi, terdakwa Andi Putra adalah penyelenggara negara bidang eksekutif yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keberlangsungan jalannya persidangan, keberlangsungan jalannya pemerintahan Kabupaten Kuantan Senggigi. 4. Bahwa dalam kaitan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa Andi Putra mempunyai kewenangan antara lain berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Riau nomor 19/14-HP.01.02/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 sebagai panitia pemeriksa tanah B Provinsi Riau yang menentukan layak atau tidaknya proses perpanjangan status hak guna usaha dan sekaligus sebagai kepala daerah yang berwenang menetapkan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di wilayah Kabupaten Kuantan Senggigi. 5. Bahwa terdakwa tersebut memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. 6. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa. Dengan demikian, terdakwa telah memenuhi kualifikasi subjek hukum selaku pegawai negeri maupun selaku penyelenggara negara. Dengan memperhatikan maksud unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur menerima hadiah atau janji. Bahwa unsur kedua dalam pasal 12 huruf A, yaitu menerima hadiah atau janji, merupakan perbuatan yang dilarang dan sifatnya alternatif. Oleh karena itu, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur kedua ini telah dianggap terpenuhi. Bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada pasal 12 huruf A, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur menerima hadiah atau janji. Oleh karena pengertian menerima hadiah atau janji tersebut dikaitkan dengan persoalan yuridis, maka pantas untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan menerima dan apa yang dimaksud dengan hadiah atau janji melalui sumber-sumber hukum. Pengertian menerima hadiah atau janji kami anggap dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Keterangan Pramijaya menyatakan bahwa pemberian uang sebesar 500 juta rupiah adalah pinjaman kepada terdakwa dan uang sebesar 250 juta rupiah kepada terdakwa tidak pernah ada adalah tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti yang cukup dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang standar jadi Swanto Andri Adesaan serta bukti petunjuk yaitu nomor 1 sampai dengan bukti chat nomor 1 sampai dengan nomor 2 kami anggap sudah termuat dalam surat tuntutan ini. Dalam perkataan tersebut, pada pokoknya saksi Pramijaya menyampaikan kepada Sudarso bahwa atas permintaan terdakwa tidak bisa diberikan secara sekaligus melainkan secara bertahap saja antara 100 juta rupiah hingga 200 juta rupiah.
saja dulu agar bisa diatur pengeluarannya, sebab kita Mulia Agro Lestari akan kesulitan dalam laporan keuangan jika diberikan secara sekaligus sebesar 1.500.000.000 rupiah seperti permintaan terdakwa. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan dan juga dalam persidangan Sudarso mengakui bahwa pemberian 500 juta rupiah kepada terdakwa bukan merupakan pinjaman karena tidak akan dikembalikan oleh terdakwa, karena PT AD Mulia Agro Lestari adalah pihak yang berkepentingan terkait urusan perpanjangan HGU, yaitu pemberian tersebut dimaksudkan agar terdakwa selaku berbanding konten sendiri dapat memberikan bantuan-bantuan termasuk surat rekomendasi tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma 20% di Kabupaten Kambar. Setiap pengeluaran uang terkait proses perpanjangan HGU yang dilakukan oleh PT AD Mulia Agro Lestari melalui Sudarso harus izin dan sepengetahuan Pram Wijaya lebih dahulu, sebab Pram Wijaya yang memiliki kewenangan atau otoritas atas penggunaan uang PT AD Mulia Agro Lestari, padahal Pram Wijaya adalah komisaris dan pemegang saham yang semestinya tidak terlibat aktif dalam menjalankan perusahaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yang mana seharusnya kewenangan dan pertanggungjawaban penggunaan uang perusahaan adalah pada direktur utama perusahaan dalam hal ini, yaitu Syafik Hidayat Tunggangan. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan Pram Wijaya hanyalah merupakan dalih karena tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tidak bersesuaian dengan fakta persidangan. Selain itu, jika dilihat dari timeline waktu baik permintaan uang dari terdakwa dan diterimanya uang oleh terdakwa dilakukan setelah PT AD Mulia Agro Lestari melakukan surat permohonan perpanjangan HGU tanggal 4 Agustus 2021 dan setelah rapat ekspos tanggal 3 September 2021, yang salah satu kesimpulannya diperlukan surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa selaku Bupati Kuantan Sengingi tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma 20% di Kabupaten Kambar, sehingga dalam waktu pemberian uang tersebut sangat relevan berkaitan dengan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma 20% di Kabupaten Kambar yang diperlukan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengajuan perpanjangan HGU PT AD Mulia Agro Lestari. Di samping itu, dari pinjaman yang diterangkan Pram Wijaya tidak wajar karena tidak disertai dengan perjanjian pinjam meminjam tidak menggunakan jaminan serta tidak ditentukan waktu pengembaliannya sebagaimana perjanjian pinjam meminjam pada umumnya. Bahkan berdasarkan keterangan masih Agus Mandar sampai dengan keterangan Nur Ahmad, Mujiono dan Sudarso, serta bersesuaian dengan barang bukti dalam persidangan juga terungkap pihak atau orang-orang lain yang juga menerima uang dari PT AD Mulia Agro Lestari, yaitu Musahdir sebesar selaku Kepala Kantor Wilayah ATR atau BPN Provinsi Riau sebesar 1.200.000.000 rupiah dalam bentuk mata uang asing dolar Singapura. Nomor 2, Dwi Handaka Purnama menerima sebesar 20 juta rupiah pada saat ekspos perpanjangan HGU tanggal 3 September 2021 di Hotel Pemret Pekanbaru. Nomor 3, Umar Fatoni menerima sebesar 15 juta rupiah pada saat rapat ekspos perpanjangan HGU tanggal 3 September di Hotel Pemret Pekanbaru. Nomor 4, Indri Kartadewi menerima sebesar 24.489.000 rupiah pada saat rapat ekspos tanggal 3 September di Hotel Pemret Pekanbaru. Nomor 5, Zulfadli menerima sebesar 10 juta rupiah pada saat ekspos. Nomor 6, Sri Ambar Kusumawati menerima sebesar 3 juta rupiah pada saat ekspos. Nomor 7, Sutrilawan menerima 75 juta rupiah pada saat ekspos pemecahan HGU dari Kabupaten Kambar ke Kabupaten Kuantan Sengingi. Nomor 8, Agus Mandar menerima sebesar 15 juta rupiah pada saat ekspos perpanjangan HGU pada tanggal 3 September 2021. Nomor 9, Mujiono sebesar 2.500.000 rupiah pada saat ekspos. Nomor 10, Irwan Nazif menerima sebesar 15 juta rupiah pada saat ekspos. Ibrahim Doisuki menerima 3 juta rupiah pada saat ekspos. Nomor 12, Ruskandi menerima sebesar 2.500.000 pada saat ekspos. Nomor 13, Febrian Indrawarman menerima sebesar 3 juta rupiah pada saat ekspos. Nomor 14, Anton Suprojo Hadianto sebesar 3 juta rupiah pada saat ekspos. Nomor 15, Tarbarita Simorangkir menerima sebesar 10 juta rupiah pada saat ekspos. Nomor 16, Abdul Rahmat menerima sebesar 10 juta rupiah pada saat ekspos.
Nomor 17 Sunyeto menerima sebesar Rp2.500.000 pada saat ekspos. Nomor 18 Masrul menerima sebesar Rp3 juta pada saat ekspos. Nomor 19 Denny Dwinata Herianto menerima sebesar Rp3 juta pada saat ekspos. Nomor 20 Sidik Aulia Ernesia menerima sebesar Rp7 juta pada saat ekspos. Nomor 21 Yeni Veranika sebesar Rp7 juta pada saat ekspos. Nomor 22 Desi Ekawati menerima sebesar Rp2 juta pada saat ekspos. Nomor 23 Robi Atarik menerima sebesar Rp1 juta pada saat ekspos. Nomor 24 Rizal Arif menerima sebesar Rp2 juta pada saat ekspos. Nomor 25 MHD Khairil menerima Rp2 juta pada saat ekspos. 26 Usman Raya menerima Rp10 juta pada saat ekspos. 27 R Ahmad Saleh menerima Rp25 juta pada saat ekspos. Penerimaan uang terdakwa tidak terlepas dari peran Premi Jaya sebagai pihak pemberi uang secara turut serta bersama Sudarso, sehingga terhadap Premi Jaya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. 3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa dalam unsur ini terdapat dua jenis niat batin terdakwa yang disusun secara alternatif, yaitu diketahui atau patut diduga, yang artinya cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu diketahui atau patut diduga. Dan jika salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Pengertian diketahui atau patut diduga, bahwa unsur diketahui pada istilah yang berkenaan dengan kesengajaan atau dolus dari pelaku tindak pidana korupsi. Istilah ini juga banyak digunakan dalam KUH pidana untuk menyatakan kesengajaan, seperti dalam pasal 110, 220, 250, 275 dan 419, bahwa secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari dan dikehendaki yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya. Namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundang-undangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah mengetahui keadaan tersebut, bagaimana rumusan kesengajaan dalam pasal ini maupun beberapa pasal dalam KUHP sebagaimana telah disebutkan, bahwa kesengajaan tersebut ditujukan dua hal. Pertama, menerima hadiah sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dan kedua, menerima hadiah disebabkan karena tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku menerima hadiah setelah pelaku melakukan perbuatan berupa telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya, untuk pengertian yang menurut kami anggap telah dibacakan lengkap dalam tuntutan ini. Bahkan merujuk kepada unsur sebelumnya, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan unsur menerima hadiah atau janji. Maka untuk membuktikan unsur ini, penuntut umum akan menghubungkan adanya penerimaan hadiah berupa uang oleh terdakwa dari PT Adi Mulia Agrolestari kepada melalui Sudarso dengan kedudukan dari terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi, yaitu dalam rangka mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan paling sedikit 20% kebun kemitraan atau plasma PT Adi Mulia Agrolestari di Kabupaten Kampar, bahwa untuk itu dengan merujuk dengan unsur sebelumnya serta dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam analisa fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi Agus Mandar, Andri Meriki, Hendri Kurniadi, Sri keterangan saksi David Tinggi-Turangan, Fahmi Zulfadi, Indri Kartika Dewi, Dedi Swanto, keterangan saksi Sudarso, dihubungkan dengan alat bukti, yaitu berupa satu bundel keputusan Menteri Dalam Negeri nomor
131 sekian tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Riau, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut: bahwa benar terdakwa adalah Bupati Kuantan Sengingi periode 2021 sampai 2026, bahwa benar terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan antara lain berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor SK 19 dan seterusnya tanggal 4 Januari 2021 sebagai anggota Panitia Pemeriksa Tanah B Provinsi Riau yang menentukan layak atau tidaknya proses perpanjangan status HGU dan sekaligus sebagai kepala daerah yang berwenang menetapkan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU dan Surat Edaran Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 11 dan seterusnya tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Berdasarkan urian di atas, bila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan Sudarso dan seterusnya sampai dengan keterangan saksi Mugiono yang bersesuaian pula dengan alat bukti berupa 1 lembar surat PT Adi Mulia Agrolestari pada Bupati dan seterusnya sampai dengan alat bukti 2 lembar surat permohonan perpanjangan HGU atas nama PT Adi Mulia Agrolestari tanggal 4 Agustus 2021 bersesuaian pula dengan alat bukti petunjuk berupa 1 buah DVRR tertulis KPK dengan SNMAP 28 dan seterusnya yang di dalamnya terdapat 360 file percakapan antara terdakwa Franky Wijaya, terdakwa Andi Putra dan Mardansa. Bukti percakapan chatting WhatsApp antara terdakwa melalui handphone terdakwa dan saksi Sudarso melalui handphone saksi Sudarso tanggal 12 Oktober 2021 hingga tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Dalam percakapan tersebut juga Franky Wijaya meminta tolong agar terdakwa membantu mengurus di kedua desa, yang mana dalam persidangan terbukti kedua desa tersebut adalah desa-desa di Kabupaten Kuansing yang meminta haknya untuk diberikan lahan kebun kemitraan minimal 20%, namun tidak dipenuhi oleh PT Adi Mulia Agrolestari. Alat bukti tersebut di atas bersesuaian pula dengan bukti yaitu 1 lembar surat Direktur PT Adi Mulia Agrolestari kepada Bupati Kuantan Sengingi nomor 096 dan seterusnya tanggal 12 Oktober sampai dengan bukti 1 bundel sertifikat HGU nomor 004 Desa Beringin Jaya Sukadamai, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sengingi Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, sebagaimana barang bukti nomor 79, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa benar terdakwa selaku Bupati Kuantan Sengingi berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya tentang pengesahan pengangkatan kepala desa dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Riau, bahwa benar sebagai Bupati Kuantan Sengingi terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan antara lain berdasarkan SK Kepala Kantor BPN nomor 19 dan seterusnya tanggal 4 Januari 2021 sebagai panitia pemeriksa tanah B Provinsi Riau yang menentukan layak atau tidaknya proses perpanjangan status HGU dan sekaligus sebagai kepala daerah yang berwenang menetapkan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di wilayah Kabupaten Kuansing sebagaimana diatur dalam Permen Agraria nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU
dan Surat Edaran Menteri Agraria nomor 11 dan seterusnya tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Bahwa benar PT Adi Mulya Agrolestari mengelola tanah perkebunan sawit yang berdiri di atas alas hak guna usaha nomor 008 dan seterusnya. Pada tanggal 18 Oktober 2021, terdakwa menghubungi Sudarso meminta sisa uang yang telah disepakati sebelumnya. Untuk itu Sudarso kemudian memerintahkan Sang Revi Andra mencairkan uang sebesar 250 juta rupiah. Kemudian Sudarso bersama Paino dan Yuda Andika dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi BK 900 AL datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Sisingamangaraja nomor 9 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi untuk memastikan surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa sekaligus dibicarakan mekanisme penyerahan sisa uang yang diminta terdakwa. Bahwa setelah pertemuan dengan terdakwa bertempat di persimpangan Jalan Abdul Rauf dan Jalan Datuk Sinaro Nantiah, Sudarso diamankan oleh petugas KPK. Setelah mengetahui Sudarso diamankan oleh petugas KPK, selanjutnya Frank Wijaya memerintahkan Sang Revi Andra untuk menyetorkan kembali uang sebesar 250 juta rupiah ke rekening PT Adi Mulya Agrolestari yang disiapkan akan diberikan kepada terdakwa. Bahwa petugas KPK kemudian melakukan pengejaran terdakwa, namun kemudian terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara mengganti plat nopol mobil yang dikendarainya dan mematikan alat komunikasi handphone milik terdakwa untuk menghilangkan jejak sebelum akhirnya kemudian terdakwa menyerahkan diri kepada petugas KPK. Bahwa perbuatan terdakwa menerima uang sebesar 500 juta rupiah dari total 1,5 miliar rupiah yang disepakati Sudarso selaku General Manager PT Adi Mulya Agrolestari dimaksudkan agar terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di Kabupaten Kampar, sehingga PT Adi Mulya Agrolestari tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% dari luas DU yang terletak di Kabupaten Kuantan Sengingi. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2017 dan melanggar Surat Edaran Kepala BPN nomor 11 dari SE tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma 20% di Kabupaten Kampar sebagai syarat perwajiban HGU nomor 009, 0010 dan 0011 yang berada di wilayah Kabupaten Kuansing adalah Bupati Kuantan Sengingi, yaitu terdakwa Andi Putra. Bahwa dari uraian di atas kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar 500 juta rupiah sebagai bagian dari yang dijanjikan, yaitu 1.500.000.000 rupiah dari Sudarso selaku General Manager PT Adi Mulya Agrolestari adalah untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan paling sedikit 20% kebun kemitraan atau plasma PT Adi Mulya Agrolestari di Kabupaten Kampar, sehingga PT Adi Mulya Agrolestari tidak perlu lagi membangun kebun plasma 20% untuk masyarakat sekitar HGU nomor 0009, 0010, 0011 yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang paling sempurna, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan atau okmet. Bahwa surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma di Kabupaten Kampar yang dimohonkan kepada terdakwa selaku Bupati Kuantan Sengingi tidak memiliki dasar hukum, karena seharusnya kebun kemitraan tetap dibangun di Kabupaten Kuantan Sengingi, bukan di luar wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi. Hal tersebut dilakukan oleh PT Adi Mulya Agrolestari untuk menghindari kewajiban PT Adi Mulya Agrolestari
memfasilitasi pembangunan kebun plasma kemitraan 20% yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi HGU 0009, 0010 dan 0011 yang berada di Kabupaten Kuantan Sengingi sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf K Permen Agraria atau Kepala BPN nomor 7 tahun 2017 dan surat edaran Kepala BPN nomor 11 dari SE dan seterusnya tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 ayat 1 huruf A memuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 ayat 1 huruf E, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme pasal 5 ayat angka 4. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 angka 6. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian yuris tersebut di atas, maka unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Mohon izin selanjutnya dilanjutkan rekomendasi. Kesalahan pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum terdakwa dan para pengunjung sidang kami hormati, setelah kami menguraikan pembuktian adanya perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan di dalam hasil delik yang didakwakan dan menguraikan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, maka kami berpendapat bahwa syarat objektif dan syarat subjektif pembidanaan telah dapat dipenuhi pada diri terdakwa Andi Putra. Untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya kami akan mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang kami masukkan dalam bagian tuntutan pidana dalam surat ini. Jurisprudensi kami anggap telah dibacakan sebagaimana termuat dalam tuntutan ini. Setelah kami menguraikan pembuktian adanya perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam anasir delik yang didakwakan dan menguraikan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, maka kami berpendapat bahwa syarat objektif dan syarat subjektif pemidanaan telah dapat dipenuhi pada diri terdakwa Andi Putra. Dalam menentukan berat ringannya pidana untuk mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan, termasuk segala keadaan yang melatar belakangi terdakwa lakukan perbuatan serta kewajiban mengontak kepadanya. Dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur bahwa selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar 500 juta rupiah dari Sudarso dan Frank Wijaya dengan maksud agar terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan 20% kebun kemitraan atau plasma PT Adi Mulya Agrostari di Kabupaten Kampar dengan mengingat ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk itu, menurut penuntut umum, kepada terdakwa Andi Putra seharusnya dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 500 juta rupiah. Kesimpulan, majelis hakim yang kami muliakan, para terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan dalam analisis yuridis tersebut, maka kami selaku penuntut umum telah membuktikan bahwa terdakwa Andi Putra telah memenuhi rumusan delik atau unsur pasal yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dengan tindak pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke-1. Dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan alternatif ke-1, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang kami uraikan pada amar surat tuntutan ini. Tuntutan pidana. Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu sebagai berikut. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan menghargai jalannya persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Andi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam tindak pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Putra dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 500 juta rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana. 7. Menetapkan barang bukti berupa izin yang mulia untuk uraian barang bukti tidak akan dibacakan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Barang bukti nomor 1, kemudian barang bukti nomor 54 sampai dengan 60, barang bukti nomor 62 sampai dengan 65, barang bukti nomor 71 sampai dengan 73, barang bukti nomor 85 sampai dengan 87, dan barang bukti nomor 92 sampai dengan 94 dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. Barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 53, barang bukti nomor 61, barang bukti nomor 66 sampai dengan 70, barang bukti nomor 74 sampai dengan 79, barang bukti nomor 91 terlampir dalam berkas perkara.
Barang bukti nomor 80 sampai dengan 84, barang bukti nomor 88 sampai dengan 90, barang bukti nomor 95 sampai dengan 122 tidak pas untuk negara. 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikianlah surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022.